Halo semuanya, saya Mondi Denis. Di video kali ini saya mau berbincang-bincang dengan Bapak Anton Teddy, founder dari TX Travel dan reseller travel agency. Apa kabar bisnis travel Indonesia saat ini? Ayo kita simak. Halo semuanya, saat ini saya bersama Pak Anton Teddy dari TX Travel. Pak Teddy ini adalah owner ya Pak Teddy, sekalian Pak Teddy itu sebagai founder dari TX Travel dan RTA reseller ya Pak Anton, reseller Betul. dari travel agency. Oke, selamat bergabung Pak Anton. Makasih, Bu. Ya, sebelum mulai saya mengucapkan selamat Idul Fitri dulu bagi semua teman-teman yang merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, Pak Anton, saya boleh ngobrol-ngobrol ya dengan Pak Anton karena Ya, silahkan. Ya. saya mau bertanya tentang perkembangan travel di Indonesia nih, Pak Anton, sebagai Hmm, orang yang berbisnis di dunia travel. Nah, ya, sekarang kan lagi ada pandemik nih, Pak Anton sudah cukup iya. lumayan lama ya. Nah, saya mau tanya gimana perkembangan travel di Indonesia saat ini? Sekarang travel dalam posisi sejak pertengahan Maret ini kerja di rumah. Mhm. Kesatu, kedua adalah travel agent tidak bisa melakukan transaksi bisnis apapun sekarang karena memang penerbangannya ya seperti kayak saya Mhm. travel agent yang jual tiket itu tidak bisa jual tiket karena penerbangan yang ada tiketnya hanya dijual di bandara dan Oh, harus beli langsung dan itu karena melalui satu proses pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan ini dokumen ngapain dia harus terbang gitu ya. Yang kedua adalah bahwa karena kita kerja di rumah lalu situasi seperti begini termasuk juga grup tour saya charter pesawat ke China nggak bisa. Jadi ya. memang posisinya sejak pertengahan Maret adalah kerja di rumah dan sementara mati suri, Oh, tutup. ya. Ya, jadi Semua travel tutup. lagi lumpuh ya bisnis travel di Iya, Indonesia. iya. Hmm. Terus jadi kalau kita misalnya mau pergi ke luar negeri itu harus beli tiket dari bandara, Pak Anton. Iya, satu adalah harus beli tiket di bandara, kedua ada prosesnya, perlu Mhm. dokumen, kita memberitahu kenapa kita mau ke luar negeri, kedua adalah kita ada surat kesehatan, bebas kesehatan, dan yang paling penting lagi ini adalah apakah negara yang kita tuju itu mau menerima kita atau enggak gitu ya. Betul. Kayak sekarang nih Makau gitu kan, saya Iya, mau pergi ke Makau, Makaunya nggak mau terima saya. benar. Karena ya. Malaysia mau terima, tapi kita harus bayar. Hmm. Harus bayar cukup mahal ya ke Malaysia. Banyak negara-negara lain adalah hanya menerima warga negaranya. Warga Oh, negara dan permanen residen, itu yang oh. diterima, lainnya tidak ada. Jadi pesawat Garuda, Singapore Airlines masih terbang, Jakarta ke Mhm. Singapura setiap hari masih ada, dan itu diisi oleh kargo, kedua adalah diisi oleh warga negara Indonesia yang pulang ke Indonesia, warga negara Singapura yang pergi ke Singapura, atau pejabat negara atau pebisnis yang memang ada tugas gitu ya, ada tugas dan itu agak sedikit susah suratnya tidak mudah gitu. Oh gitu. Memang jadi saat ini memang sirkulasi di dunia ini jadi sedang lumpuh ya, Pak Anton? Iya, Waktunya waktunya untuk istirahat, makanya kita bisa YouTube-an. iya betul betul. Kalau kalau lagi nggak ada kayak gini juga kita nggak mungkin di sini, Pak Anton ya. Mungkin lagi di jalanan ya, Ya, Pak Anton. Iya.
Oke, jadi ya semua situasi itu tergantung dari negara asal, juga dari negara yang mau menerima ya Pak Anton. Karena Betul, betul. sebenarnya terus terang ya saya sebagai local guide di Makau kadang-kadang banyak juga pertanyaan ya dari travel juga bahkan teman-teman saya sendiri yang orang Indonesia dan mereka itu ceritanya lagi bulan Januari kan banyak yang pulang kampung tuh ya mudik ke Indonesia gitu. Jadi sampai sekarang pun mereka eh, masih berada di Indonesia, belum bisa balik di Betul. Makau karena Makau ini tertutup untuk orang luar. Jadi teman saya itu cuma punya izin kerja, jadi mereka pun belum bisa kembali ke Makau. Jadi harus pakai prosedur surat-surat juga ya Panton ya di Indonesia. Suratnya suratnya sulit Hmm. ya. Jadi misalnya suratnya itu harus jelas Hmm. bagaimana. Yang sulit itu adalah masuk ke Makaunya misalnya. Hmm. Apakah Makaunya mau menerima gitu ya. Kalau pejabat negara kan pasti ada undangan dari pejabat negara di Makau misalnya. Betul. Tapi kalau tidak ada undangan, harus bisnis, nah harus jadi ada counter bisnis yang di Makau yang mengundang dengan surat seperti apa yang diizinkan oleh pemerintah Makau. Kalau dari Indonesianya keluar nggak ada masalah sih. Oh gitu. Dari Indonesia sendiri Mm-mm. nggak ada peraturan khusus gitu untuk warga negara Tidak Indonesia ada, yang mau keluar. Oh gitu. tidak ada. Jadi kita mau Hmm. terbang kemana aja boleh. Asalkan ada satu kita sudah dites selama 7 hari Hmm. terakhir. Hmm. Kedua adalah ada surat keterangan bahwa kita tidak bebas daripada COVID-19. Itu saja, itu sudah Oh. cukup. Iya, tapi counter di airport akan tanya mau berangkat ke sana itu urusannya apa. Nah, itu yang sulit. Mereka baru akan rilis kita berangkat kalau kita sudah mendapatkan surat yang sudah diproses dan diidentifikasikan begitu. Nggak mudah. Oh Makanya iya. pilih kebanyakan adalah tidak terbang. Betul, betul. Jadi banyak sekarang mereka lebih cenderung memilih nggak travel dulu lah ya. Jadi selain surat Iya, menyurat susah, juga mungkin bahaya di jalanan ya, takut terkena virus tersebut. Tapi penerbangan sekarang gimana, ini Panton? Apa masih lancar? Masih terbang seperti biasanya ke negara-negara tertentu? Masih ada penerbangan setiap hari atau eh, mereka kurangi? iya, kurangi ya. Jadi ke Singapura sudah dikurangi dari sehari misalnya ada total ke Singapura itu sehari hampir 70 pesawat. Hmm, Hampir tujuh iya, puluh pesawat ya dari semua pesawat. Sekarang mungkin oke. tinggal 2. Wah, Garuda satu, mhm, Singapore Airlines satu, cuma itu saja yang terbang. Yang lainnya mhm, tidak terbang. Lalu kalau ke Tokyo masih ada, mhm, Garuda masih terbang, lalu ANA masih terbang gitu ya, iya, walaupun tadinya sehari 3 menjadi sekarang mungkin seminggu beberapa kali saja. iya, Penerbangannya masih ada sedikit oke. sekali, mungkin Mhm. tinggal 5%, Oh, mungkin tinggal 5%? 5%. Ya. Ya, Terus kalau yang rute untuk ke Makau gimana, Pak Anton? Dari kan ya, memang nggak ada yang direct ke Makau ya. Biasanya iya. via Hong Kong dulu, apa masih ada pesawat? Ke Hong Kong masih ada pesawat, tapi ke Ada. Makaunya nggak bisa. Iya Itu betul. satu. Kedua, biasanya dari Kuala Lumpur ada. Ini juga tidak Mhm. terbang. AirAsia tidak terbang Hmm, ke eh, lagi nggak terbang ya? dari Jakartanya pun tidak terbang lagi Kuala Lumpur. Oh ya. Lalu kita ada dari Bangkok ke Makau itu juga tidak Mhm. terbang lagi sekarang. Jakarta Bangkoknya Iya. tidak terbang. Jadi Oke. memang banyak sekali negara-negara yang menutup. Nah, kalau udah menutup Betul. kita nggak bisa apa-apa. Betul. Karena teman saya nanya, Murni, kamu kan di travel gitu. Gimana saya mau caranya balik ke Indonesia? Jadi saya bilang saya cross check dulu ya dengan travel Indonesia. Setahu saya Kalau memang balik ke susah Indonesia gitu. nggak masalah. Bu, Iya, kalau balik ke Indonesia nggak masalah. Yang masalah dari Indonesia ke Makau. iya, maksudnya ya teman saya juga banyak yang dari Indonesia. Mereka mau balik ke Makau itu nyari-nyari jalan Oh, tuh nggak nggak bisa. nemu Panton karena ya itu Air Asia tutup ya. Rute-rute tertentu tuh tutup gitu. Jadi sedangkan Makau kita nggak ada penerbangan direct dari Indonesia ke Makau. Jadi kan mesti lewat Mm-mm. ya tadi seperti Pak Anton jelaskan lewat Bangkok mungkin, lewat Kuala Lumpur, lewat Singapura.
Ya, tapi kalau mereka tutup juga berarti memang masih mereka masih belum bisa balik ke Makau ya. Mm-mm. Mereka teman-teman Ibu Murni status tinggal di Makaunya sebagai apa? Permanen Eh, residen atau kerja mereka atau apa? mereka ada yang permanen residen dan ada yang pekerja juga Panton. Kalau pekerja Hmm. memang mereka masih belum bisa masuk oleh pemerintah Makau karena pemerintah Makau itu masih mengizinkan yang residen aja, tapi yang bukan residen, cuma pekerja itu masih belum bisa masuk sampai saat ini. Dan kita masih belum Betul. tahu kapan pemerintah akan meng-cancel aturan ini gitu. Di Hong Mm-mm. Kong pun kayaknya Seka- sama Panton ya, masih belum bisa masuk untuk orang Iya. luar. Kalau ke Makau sekarang menurut saya salah satu jalan yang kalau dia bisa eh, punya permanen residen itu bisa lewat Hong Kong, Bu. Cuma kan Iya. memang lewat Hong Kong nanti harus diproses, itu juga nggak mudah dan setelah itu Ya. dikarantina di Makaunya gitu ya. Betul. Iya, di Hong Kong ada yang mengkarantina, dikarantina juga, dan mereka harus punya surat Panton. Biasanya mereka Hmm. email minta bantuan dari pemerintah Makau untuk balik ke Makau gitu. Kayak berita tadi pagi itu ada sekitar 400 pelajar yang minta pertolongan dari pemerintah untuk kembali ke Makau. Karena mereka masih Hmm. terkunci di negara tertentu. Ya, dan itu harus ada Oke. special arrangement dari pemerintah, Hmm. jadi bisa dibantu. Hmm. Ya, Bu, ya, ini Ibu live di Saint Paul atau ini gambar aja nih, Bu? Soalnya ini sepi banget. iya, ini gambar kita ambil kurang lebih tuh mungkin 2 minggu yang lalu ya, Pak Anton. Ya ini sepinya tuh sekarang seperti ini, Pak Anton. Jadi seperti gambar di layar belakang saya ini, ya. Nggak ada yang buka, Bu. Banyak toko yang masih tutup juga Panton di Makau ini. Jadi kalau kita jalan di sepanjang jalan Saint Paul, itu banyak-banyak tempat pertokoan yang tutup. Ya, jadi seperti tempat kan di jalanan yang di bawahnya dari Saint Paul ini banyak makanan ya. Nah, kita bisa icip-icip tuh sepanjang jalan. Nah, itu banyak yang tutup juga karena kebanyakan juga Oh. yang beli kan memang turis dari luar. Kalau orang lokal kan Mm-mm. mereka bisa beli di mana aja gitu. Ya, memang Turis keadaan belum Makau ada yang seperti ini. masuk. Belum bisa masuk di Makau pun, Pak Anton. Jadi di sini masih terkunci untuk orang selain orang Makau. Bahkan yang punya izin Hmm. kerja pun masih belum bisa masuk. Mm-mm. Bu, maaf nih saya jadi yang Ya. tanya. Kalau kondisi seperti begini, Ibu sebagai PR atau sudah warga negara sana ya, Bu ya? Saya sebagai permanent resident Pak Anton di Makau. Oke. Sebagai PR, apakah pemerintah memberikan subsidi buat Ibu? Kalau di Makau ini kita karena masa pandemik ini kita diberikan subsidi Pak Anton. Jadi pemerintah memberikan kita kartu yang diisi dengan uang sebesar 3.000 uang Makau. Jadi kita bisa belanjakan, tapi dalam sehari kita boleh pakai cuma sebesar 300 uang Makau dan dikasih limit pemakaiannya itu antara bulan Mei sampai dengan bulan Juli. Nanti kita ada subsidi Hmm. yang kedua di bulan Agustus itu akan keluar sebesar 5.000 yang kita bisa pakai kalau nggak salah sampai Hmm. bulan Desember. Itu merupakan bantuan Hmm. pemerintah yang diberikan oleh penduduk Makau yang punya Makau ID. Selain itu juga Hmm. pemerintah memberikan kita gratis untuk listrik dan juga air minum. Ya, jadi kita free 3 bulan dari bulan Maret, April, dan Mei. Iya, Hmm. gimana kalau di Indonesia, Iya. Pak Anton? Apakah ada bantuan pemerintah untuk pandemik ini? Ada, Bu. Dikasih Hmm, beras, ya, dikasih ya. minyak, dikasih apa namanya makanan kaleng begitu ya. Oke, Cuma memang nggak cukup, Bu. Lalu betul. ada kartu juga, kartu dipakai untuk ada nilainya 650.000. Oke. 650.000 dipakai bisa pakai untuk belajar, training. Oke, di sini pun ada bantuan itu, Pak, untuk training. Jadi kita bisa ambil kelas yang disediakan oleh pemerintah. Jadi kita dididik sama masa pandemi ini. Karena memang kebetulan banyak orang yang kehilangan pekerjaan juga di Makau. Tapi yang terutama itu yang di
di layoff itu ya orang yang dari luar dulu dan baru orang Makau gitu. Jadi kita pun di Makau sudah banyak pengangguran nih Pak Anton. Ya. Lalu Pak Anton, hotel, hotel? kasino. Iya sama. Kemarin saya juga main lihat keadaan di Venetian seperti apa. Itu kasino tuh kosong sekali ya, di meja-meja itu tidak ada orang yang main Pak Anton. Karena kebanyakan kan juga yang main di Makau itu kebanyakan dari turis. Dan kebanyakan turis dari mainland China. Dan pada saat ini masih tertutup Makau ini untuk turis dari mainland China. Dan untuk semua turis maksud saya ya, kan karena mereka punya Makau ID. Lalu Pak Anton, jadi saya banyak teman juga ya, banyak orang travel yang saya kenal. Karena kan pada saat ini bisnis pertravelan nih lagi lumpuh sekali ya. Jadi apa nih yang biasanya orang-orang travel ini lakukan Pak Anton, seperti ya di dunia travel. Jadi kan bisnisnya lagi nggak jalan nih. Ya. Jadi gimana mereka untuk survive-nya? Teman-teman di Jakarta kita memasuki survival mood ya. Survival mood artinya bisa jual apa kita jual lah gitu ya. Waktu zaman awal jual masker jual, jual hand sanitizer jual disinfektan jual. Sekarang udah mulai mereda pada jual makanan jual ya. Jadi apa yang bisa menurut saya jual aja nggak masalah. Karena pada akhirnya ini adalah survival mood. Rencananya PSBB itu adalah semi lockdown, itu akan berakhir tanggal 4 Juni. Ya, 4 jadi Juni minggu ya, depan, di Indonesia. Minggu depan sudah dibuka. Mungkin persiapan ini itu dan lain sebagainya ada tahapan. Tahapan yang pertama dibuka adalah mulai tanggal 5 kebanyakan 5 Juni sudah dibuka adalah mall. Mall dibuka. Lalu setelah itu kantoran dibuka, pelan-pelan aktivitas jalan. Travel itu termasuk yang boleh dibuka 1 Juli. 1 Juli untuk travel. Ya, cuma kan nggak tahu kita masih bisa jualan nggak, lalu jualannya apa gitu ya, bisa ke luar negeri nggak. Nah, ada beberapa yang sekarang menjadi perdebatan adalah apa yang akan terjadi setelah dibuka? Yang pertama diperkirakan adalah yang soal bisnis. Jadi bisnis travelers dulu. Dari Jakarta ke daerah, dari daerah ke Jakarta yang berbisnis. Itu yang pertama jalan. Yang kedua adalah grup. Grup itu mungkin tidak ada lagi, tetapi yang ada adalah grup-grup kecil. Satu keluarga, 5 orang, 4 orang. Dari Jakarta, driving ke Bandung. Dari Jakarta ke Carita, gitu ya, ke Puncak, seperti begitu. Tidak ada lagi lokal dalam dulu nih Pak ya, rute lokal. Karena yang luar negeri kan masih belum buka. Jadi diperkirakan itu adalah mungkin memakan waktu sekitar Juli, Agustus, September. Nah, sampai 3 bulan pertama seperti itu. Pertanyaan adalah apakah setelah grup-grup kecil ini jalan di domestik, apakah mereka mau melakukan perjalanan dengan grup besar? Karena ada perasaan takut bahwa kalau grup besar, saya nggak keberatan di dalam satu bis 20 orang tapi keluarga saya semua. Tapi kalau 20 orang, saya berdua dengan 18 orang yang saya tidak kenal, nah itu saya akan takut. Karena mungkin saja ada salah satu yang bawa virus kena. ya. Betul. Dan persoalan yang lain adalah juga umur 45 tahun ke bawah, itu yang kena banyak tapi yang sakit sedikit. Karena mereka bisa sembuh sendiri. Tapi yang orang tua dari 45 tahun ke atas, yang kena sedikit, yang fatal sampai meninggal banyak. Jadi ini yang ditakuti oleh pemerintah, makanya mereka menganjurkan yang boleh aktif dulu adalah anak-anak muda. Nah, lalu kita yang tua-tua ini mesti jaga jarak gitu ya. Dan mungkin menurut saya kalau sampai September belum ada vaksinnya, ya kita harus jalan bite the bullet, harus kita
hadapi apapun yang terjadi sampai tahun depan. Tahun depan tentunya kalau kita tidak bisa traveling lagi bulan Desember yang peak Iya, season, berarti Januari, Februari, Maret itu adalah low season. Baru oke. peak lagi adalah akhir Maret, eh, April, lalu ketemu lagi Lebaran. Wah, Begitu berarti Bu Murni. bisa 1 tahun ya, Pak, kurang lebih Iya, ya. iya. Hmm. Mm-mm. Dan itu masih targetnya untuk domestik, Pak. Bagaimana kalau yang ke luar negeri? Masih belum tahu sampai sekarang. Sementara kalau domestik menurut saya akan jalan duluan, tapi Mm-mm. grup-grupnya kecil, bukan grup Ya, kecil, yang bukan kecil-kecil ya. grup tour, ya. Itu satu. Yang kedua adalah kalau vaksin belum ketemu, Iya, susah grup ke mereka luar takut. negerinya juga nggak bisa, ya. Betul. Grup ke luar Gitu negeri ya. nggak bisa. Pertanyaan seperti misalnya sekarang kan lagi ada rumors hoax menurut saya bahwa Mm-mm. paspor Indonesia itu di-ban ke luar negeri. Iya, saya Maksudnya juga yang dengar tuh, Pak. Maksudnya gimana? iya, Mm-mm. maksudnya dibacanya kalau sepotong ya kedengerannya seperti begitu. Iya. Jadi bukan cuma paspor Indonesia yang di-ban kepada negara-negara tertentu, tapi juga ada puluhan Mm-mm. negara yang memang tidak bisa traveling gitu, bukan cuma Oh, Indonesia aja. ya. Saya rasa itu negara yang bukan di ban ya, mungkin yang lagi sementara ditutup untuk paspor negara tersebut, mungkin yang di negaranya masih banyak pandemik ya, Pak Anton. Bukan, misalnya saya ambil contoh Hmm. negara New Zealand. Negara New Oke. Zealand sudah boleh orang masuk ke sana dari Hmm. Australia, dari Fiji, dari Oke. island, dari kepulauan yang ada di daerah sana. Tapi kalau dari Indonesia, dari Singapura, dari mana Filipina yang dekat-dekat sana nggak boleh ke Hmm. Australia, ke New Zealand ya. Oke, Nah ini betul, yang Pak. uh, kalau kita baca New Zealand melarang paspor Indonesia datang. Ya itu kan baru satu. Terus nggak Iya, dibaca bawahnya, bukan pokoknya cuma banyak ya. Indonesia Iya, aja. banyak listnya Iya, ternyata. iya. Iya. Saya rasa ya mungkin karena di Indonesia mungkin dilihat oleh negara lain itu eh, banyak yang kena dengan virus ini mungkin makanya mereka takut gitu ya. Saya juga nggak tahu maksudnya gimana ya. Ya jadi Enggak. Saya melihat sekarang itu cross border turis pelan-pelan akan dibuka. oke. Pelan-pelan akan dibuka. Jadi misalnya Thailand dengan mungkin dengan Vietnam, Vietnam dengan China, misalnya itu kalau mau dibuka duluan seperti itu. Tetapi dari Oke. Indonesia, memang Indonesia punya faktor satu adalah pandeminya masih belum puncak. Kita mungkin Oke. masih menjadi watch out daripada negara lain. Jadi itu kita akan belakangan lah, kita akan Betul. belakangan. Iya. Iya, karena apa ya, pasti negara-negara lain juga udah merindukan nih Pak, turis Indonesia datang gitu ya. Seperti di Makau juga ya, aduh kapan ya, apalagi teman-teman saya yang guide Indonesia, aduh kita nggak ada tamu nih dari bulan Januari. Awalnya kan ada Hong Kong protes tuh Pak Anton ya, Hong Kong protes itu Iya, juga iya. mengurangi dan banyak meng-cancel grup-grup. Setelah itu ada pandemik ini ya, jadi semakin nggak ada growth sampai sekarang akhirnya itu zero dan kita pun nggak tahu sampai kapan uh, turis dari luar itu bisa masuk ya, bisa masuk kembali ke Makau. Di Makau sendiri sih sekarang ini udah bersih Panton, kita udah 45 hari sudah tidak ada kasus yang baru dan uh, dan kita ini yang kena waktu itu ada 45 orang dan semuanya itu sudah sembuh, jadi tidak ada satupun yang meninggal. Karena mungkin di Makau ini juga kecil ya, penduduknya juga sedikit. Kita cuma ada sekitar 648.000 jiwa di sini penduduknya. Jadi mungkin masih lebih mudah untuk ditangani. Ya, Ya, kemudian mudah-mudahan nanti ya bisa cepat cepat. normal. Iya. Nah, untuk ke depannya Pak Anton, kalau boleh tahu apa harapan dari travel agency di Indonesia untuk Ya, masalah ini gitu. yang pertama tentunya kita mengharapkan vaksin bisa diketemukan secepatnya untuk menyembuhkan penyakit. Ya. Oke. Walaupun saya banyak berbicara dengan
eh, dokter, ahli medis, ternyata virus corona COVID-19 ini adalah sudah bermutasi. Yang di Wuhan berbeda dengan yang di Indonesia, dengan Amerika, lalu di Indonesia juga bermutasi lagi, sehingga virusnya itu banyak macamnya gitu ya, bukan cuma satu, katanya ada sampai 5 Waduh. mutasinya, sehingga vaksinnya bisa menyembuhkan A, belum tentu yang menyembuhkan yang B, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus berdamai. Pak Jokowi, Presiden Indonesia, mengatakan kita harus berdamai dengan virus corona. Ya udah, kita hidup dengan virus corona, berarti kebersihan, cuci tangan, kebiasaan kita menjaga kesehatan, kebersihan, itu bolak-balik akan seperti itu. Dan juga kita harus terbiasa dengan mungkin tidak kumpul-kumpul. Nah, Ya, kalau tidak kumpul-kumpul kan berarti di dalam bus gimana mau desek-desekan gitu ya. betul. Busnya diisi 40 seater, mungkin hanya bisa diisi 20 seater. Itu akan membuat biaya juga menjadi naik. Pertanyaan kedua adalah apakah ada orang Indonesia yang mau ikut jalan-jalan? Karena kebanyakan orang Indonesia yang jalan-jalan orang tua. Orang tua Ya, termasuk kategori yang rentan, mudah sulit sebenarnya. Orang tua itu kenanya lebih susah dibandingkan dengan anak muda, karena orang tua mungkin jaga jarak dan lain sebagainya, tapi sekali kena bisa fatal. fatal. Dan walaupun yang kena itu sebagian besar yang fatal itu punya penyakit sebelumnya. Ya, jadi memang susah juga diprediksi ya, Tonton. Oke Maunya ya, secepatnya. ya, ya, saya juga maunya secepat ya Pak Anton, biar Makau nih bisa rame lagi nih Pak Anton dengan Iya, turis ya, iya. dengan turis Indonesia ya. Ya kita hanya bisa Bu, berharap ya semuanya iya, bisa terkendali dengan cepat Pak Anton sehingga bisnis bisa kembali dengan baik ya. iya, Ya. iya. Oke Pak Anton, mungkin ada pesan dari Pak Anton yang mau disampaikan bagi teman-teman kita Teman-teman ya. ya. Iya, saya eh, pesan saya begini. Anggap COVID-19 ini adalah berjalan sampai 2021, sampai tahun depan. Oke. Karena kalau kita beranggapan nanti bulan Juli lalu selesai, padahal nggak selesai, kita nggak siap-siap. Jadi Betul. kita harus siap-siap persoalan ini sampai tahun depan atau bahkan tidak selesai. Dengan situasi seperti ini, apa yang kita harus siapkan? Tadi travel agent belum bisa jualan tiket, belum bisa jualan tour. Apa yang bisa dilakukan? Itu lakukan. Kedua, harus mulai melakukan sesuatu yang membiasakan diri dengan situasi sekarang. Makanya disebut new normal gitu Ya, ya. new normal ya. Apa? Misalnya hidup dengan serba online, produk harus Oke. masuk online, delivery, dan lain sebagainya. Membiasakan Ya. kegiatan seperti ini. Bisa dibayangkan ini terjadi kalau di dalam situasi yang normal mungkin Bu Murni nggak berani hubungi saya mau mau pakai webinar seperti Iya. begini gitu ya. Maunya rasanya kok tidak sopan untuk ukuran Indonesia dulu gitu ya. Kalau Iya. sekarang ya bisa diterima aja. Tadi pagi saya webinar dengan orang Surabaya, dengan orang Jogja, biasa-biasa aja mereka juga menerima, saya juga bisa menerima, dan ini yang kita hidup sekarang seperti ini. Nah, kalau hidup seperti begini, tentunya kita harus melakukan perubahan di pikiran dulu, Betul. mindset dulu, jangan kita berpikir bahwa ini akan cepat berlalu, pasti badai akan berlalu, tetapi mungkin tidak secepat ini. Tadi pagi saya terima satu gambar yang bagus sekali. We are not in the same boat, but we are in the same storm. Kita tidak berada dalam perahu yang sama. Perahu saya bisa kecil, bisa besar. Perahu yang lain bisa kecil, bisa besar. Tetapi kita ada di dalam badai yang sama. Nah, kalau ada di dalam badai yang sama seperti begini, kita bisa nolongin nggak? Ada yang nggak bisa. Yang bisa nolongin adalah siapa? Diri kita sendiri. Jadi memang kita harus mulai berpikir
bahwa apa yang kita lakukan sekarang adalah walaupun temporary, walaupun survival, tapi harus kita berpikir ini akan menjadi sesuatu yang biasa. Betul. Ya, benar juga ya, Pak Anton. Jadi ya mungkin akan makan waktu yang lama. Jadi gimana caranya kita harus melewati badai ini, ya? Oke. Oke, Pak Anton, terima kasih banyak buat waktunya dan kita hanya bisa berharap memang mungkin agak sulit untuk berharap secepatnya, tapi ya kita sangat berharap bahwa pandemik ini bisa cepat selesai dan sementara itu ya kita harus menerima the new normal seperti Pak Anton yang bilang dan harus tahu caranya gimana untuk survive ya Pak Anton. Yes. Oke Pak Anton, terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu dan sampai Amin. ketemu lagi. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih, bye.